Hai teman kece, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar bareng Kak Gaby? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Topik kali ini adalah peran umat Katolik dalam pembangunan bangsa Indonesia. Perhatikan soal berikut ini ya. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 13-17, terdapat cerita mengenai pertanyaan yang diajukan kepada Yesus oleh para ahli Taurat dan orang Farisi untuk menjebaknya. Namun, Yesus memberikan jawaban bijaksana. Yang dikisahkan dalam Markus pasal 12 ayat 13-17 adalah, sekarang kita bahas ya. Topik tentang peran umat Katolik dalam pembangunan bangsa Indonesia mengajak kita untuk melihat bagaimana iman Katolik dapat berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia. Umat Katolik di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam membangun kemajuan ekonomi, menjaga kedamaian, maupun mendukung kesejahteraan sosial. Gereja Katolik mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah airnya, turut serta dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berperi kemanusiaan, serta menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam konteks ini, peran umat Katolik adalah bagian dari panggilan hidup yang lebih luas untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Kristus. Dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-13-17, Yesus mengajarkan umat beriman untuk memiliki keseimbangan antara kewajiban sosial dan spiritual. Ketika Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah," Ia menegaskan bahwa umat Katolik tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, tetapi juga kepada pemerintah dan masyarakat. Umat Katolik di Indonesia diajak untuk menghormati otoritas negara, menjalankan kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak dan mendukung kebijakan yang baik, sambil tetap setia kepada nilai-nilai iman. Ini menunjukkan bahwa peran aktif umat dalam pembangunan bangsa tidak hanya dimotivasi oleh kewajiban duniawi, tetapi juga oleh tanggung jawab spiritual yang mengarahkan mereka untuk selalu bertindak dengan kasih dan keadilan. Jadi, jawaban yang benar adalah, Yesus menjawab pertanyaan tentang pajak dengan bijaksana, memisahkan kewajiban kepada pemerintah dan Allah. Mudah kan ya? Kak Gaby masih punya satu soal lagi nih. Untuk teman kece yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tentunya bagikan video ini ke teman kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.